Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Pertanyaan? Yang tadi apa, dia masih maksiat tapi dia boleh berdakwah pada yang maksiat juga tadi tapi tapi kadang-kadang suka misalnya ada orang berdakwah janganlah kamu berzina, tapi nanti orang yang berdakwah itu kita diuji Allah dengan perempuan sehingga ucapan dia sendiri akan balikan dia. Itu satu ya. Yang kedua, kadang orang takut dengan apa? Kan tadi katanya boleh untuk apa? Dia maksiat boleh berdakwah sama maksiat juga. Tapi dia takut dengan ayat yang berbunyi, kenapa kalian melakukan ini? Tapi apa? Kenapa kalian menyuruh orang begini? Tapi sedangkan diri kalian tidak melakukan. Dengan ayat itu dia takut. Ini gimana Ustaz? Masalah tadi apa? Masalah dia takut berdakwah, takutnya ucapannya apa? Balik ke dia sendiri. Dan kedua yang masalah Allah dia takut bisa pengamalan dalam yang dia ucapkan. Terus menerus. Jadi terus menerus, mungkin tiap malam dia minum khamar, mungkin tiap malam dia berzina, tapi dia menasehati orang lain supaya jangan berzina, supaya jangan minum khamar. Itu yang dimaksud oleh ayat itu. Adapun manusia seperti kita, kadang masih ada di antara kita yang minum khamar misalnya, ada yang masih gibah misalnya, ada yang masih dengerin musik misalnya. Apakah terlarang dia melarang anaknya, adiknya untuk tidak mendengarkan musik, untuk tidak minum khamar? Insya Allah tidak terlarang, bukan termasuk yang itu. Dan tidak ada kaidah seperti tadi ya. Kalau kita melarang orang lain berzina, kita akan diuji oleh wanita. Nggak ada kaidah seperti itu. Itu takdir Allah rahasia. Ada yang diperlakukan seperti itu, ada yang tidak. Di dunia ini ada seorang muslim yang hidupnya mewah, ada yang sangat miskin. Bagaimana nanti di akhirat? Tentu akan dibedakan ya. Bahkan masuk surganya saja bareng apa tidak? Tidak bareng. Ya, ini amalnya sama, pahalanya sama, dosanya sama misalnya ya. Kesalahannya dihitung-hitung, pokoknya derajatnya sama, pahalanya sama, dosanya sama. Tapi yang satu miskin, yang satu kaya. Yang satu jarang makan enak, nggak pernah jalan-jalan, hidup penuh dengan kesulitan. Yang satu seminggu sekali jalan-jalan, nikmat, ya. Masuk surganya bareng, tidak bareng. Ya. Berapa? Selisihnya berapa? Iya 500 tahun. Yadkhulul jannata al-fuqara qabla al-aghniya bi 500 am. Orang-orang fakir lebih dulu masuk surga daripada orang-orang kaya 500 tahun. Adilkah? Adil. Adil. Justru kalau masuk surganya bareng, Allah nggak adil. Orang yang kaya raya penuh dengan kemewahan, kenikmatan, sementara yang miskin boro-boro, sering lapar, pengen ini nggak bisa, pengen itu nggak bisa. Justru adil. Ya. Di tengah kebencian terhadap kezaliman Yahudi, bolehkah membakar dan menginjak-injak bendera Yahudi? Buat apa? Emang Yahudi terus pada sakit gitu, benderanya diinjak-injak? Ya, ini kayak bocah, kayak anak kecil. Ya, yang diinjak-injak jangan benderanya, injak leher Yahudi, injak-injak leher Yahudi. Kalau bisa tentunya. Kalau nggak bisa ya gimana caranya? Berpikir, memohon kekuatan kepada Allah. Dan Allah sudah membocorkan sebuah rahasia
bahwa Allah akan menolong kalian kalau kalian menolong agama Allah. Ya, tolong dulu agama Allah. Gimana Allah mau menolong kita? Kita makan riba, berbuat maksiat, penuh dengan syirik, penuh dengan bid'ah. Gimana Allah mau tolong? Bersihkan dulu tauhid. Bersihkan dulu ibadah-ibadah kita, jangan ada bid'ahnya. Jauhkan diri kita dari berbagai macam maksiat. Insya Allah akan Allah tolong. Intan surullah yansurkum. Ustaz, kalau memboikot bagaimana? Ini dan ini memboikot ya. Memboikot bahkan ada kata mengharamkan, itu gimana? Kalau mengharamkan berat sekali ya. Soal berat itu sudah menyaingi Allah dan Rasulnya kan. Kalau antum, saya, kita semua nggak mau beli sabun ini, sampo ini, itu hak kita. Hak kita, boleh-boleh saja. Tapi untuk mengharamkan berat. Ya. Karena yang berhak menghalalkan, mengharamkan, mewajibkan hanya Allah dan Rasul. Umar aja nggak berani. Umar aja nggak berani. Ketika Umar menyuruh Utsman dan Hudzaifah menceraikan salah satu istrinya yang Yahudi. Ada istrinya, ada istri Utsman, istri Hudzaifah Yahudi. Yahudi terkenal kecantikannya. Kata Umar, aku tidak mengharamkan yang halal. Artinya beliau mengakui ini halal. Nikah dengan wanita ahlul kitab. Ya. Tapi aku khawatir nanti wanita muslimah tidak laku, istilah kita begitu. Ya. Mana kecantikan wanita-wanita ahlul kitab luar biasa. Ini saddud tadi. Tapi kata-kata haram hindari. Mestinya pemimpin kita itu atau ulama kita atau siapapun yang menghimbau saja. Ya, kaum muslimin lebih baik jangan beli ini, jangan beli ini, jangan beli ini. Ya. Jangan bilang haram, berat haram. Setelah sholat subuh tertidur, apakah berdosa? Tidak ya. Kalau tertidur itu mau kapanpun, bahkan karena satu dan lain hal, kecapean atau kerja luar biasa, jam 5:30 atau jam 6 kurang seperempat nggak bisa nahan kantuk, saking capeknya, lelahnya, atau baru sampai dari perjalanan, ya, jam 6 kurang seperempat nggak bisa tahan, hanya tertidur. Maghrib terlewat, bangun-bangun jam 8 malam misalnya. Berdosakah dia? Berdosakah? Ya tidak berdosa. Tidak berdosa kan bukan maunya dia. Ya, kecuali sengaja. Namanya ngantuk tentu tidak bisa dibikin kan. Allah yang membuat kita ngantuk, capek. Maka kalau memang tertidur nggak masalah. Begitu kita bangun sadar jam 8 atau jam 8:30 malam, langsung sholat maghrib. Habis maghrib isya. Jangan isya dulu. Kan sholat jangan dibulak-balik. Namanya sholat itu tentu subuh dulu baru zuhur, zuhur dulu baru asar, asar dulu baru maghrib, maghrib dulu baru isya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.